Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan merupakan suatu sikap dan ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana seharusnya kita meresponi perbedaan, meresponi situasi, begitu banyaknya aliran, denominasi, gereja yang ada sekarang ini. Meskipun sama-sama beriman kepada Kristus, namun sikap saling memusuhi seringkali muncul. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca mengajar kita untuk menerima orang lain sebagai pengikut Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Kristus, mereka ada di pihak kita. Siapa yang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Tuhan Yesus secara lebih dalam, kalau kita mau mengerti ayat-ayat tersebut, perkataan Tuhan Yesus sesungguhnya mengandung arti bahwa kita harus menerima orang lain yang beriman kepadanya. Ada sikap-sikap yang salah seringkali muncul dalam diri kita dalam meresponi perbedaan aliran dan denominasi gereja yang ada. Sikap-sikap yang salah itu pertama adalah memusuhi. Seringkali kita memusuhi jemaat lain dari gereja lain. Yang kedua, kita menghakimi jemaat atau gereja atau pendeta atau hamba Tuhan yang lain. Yang ketiga, kita menganggap diri kita paling benar. Ada kesombongan rohani dalam diri kita, padahal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan dan sangat tidak disukai oleh Tuhan. Yang keempat, tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau mencari kebenaran dan menutup pikiran kita dengan hal-hal, prinsip-prinsip yang sebenarnya tidak perlu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kelima, tidak bisa menerima perbedaan yang non-prinsipil. Hal-hal yang sebenarnya sepele, seperti misalnya soal liturgi, soal tata cara ibadah, yang seringkali membuat jemaat saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian yang berikutnya, tidak mau bekerja sama antara satu gereja, tidak mau bekerja sama dengan gereja yang lain. Sebenarnya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita tidak membeda-bedakan orang-orang yang beriman kepadanya. Kita semua satu tubuh di dalam Dia. Setiap jemaat akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi bukan kita yang menghakimi. Peringatan kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu pasal 1 menggambarkan bagaimana Tuhan akan menilai iman dan sikap setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita tentu harus tegas kepada pengajaran yang sesat, tapi kepada sesama orang beriman yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita perlu saling mendoakan dan bersatu sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar merendahkan diri kita, menerima saudara-saudara seiman yang lain, karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Yang terpenting adalah setiap kita terus hidup dalam kebenarannya, terus hidup dalam firman-Nya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu mengasihi satu sama lain, melihat setiap perbedaan dari sudut pandang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami mengasihi sesama kami sebagai anggota tubuh Kristus. Ajar kami untuk tidak menghakimi, tidak memusuhi, tidak menganggap diri kami paling benar.
Ajar kami untuk mau belajar firman Tuhan, mencari kebenaran, dan menerima setiap perbedaan yang sebenarnya merupakan hal-hal yang kecil saja. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Berkati setiap kami. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, dengan kasih dan kebenaran-Mu. Berkat-Mu atas kami semua sepanjang hari ini dan hari-hari yang selanjutnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.